Shalom semuanya. Shalom. Belum ada suaranya nih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Siapa yang rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya dong. Banget. Yuk kita hari ini mau kita angkat suara kita mau puji Tuhan, kita mau serukan Dia, kita mau datang kepada Dia pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama Dia. Kita bawa pagi hari kita pada pagi hari ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Engkaulah, Yesus, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Sekali lagi teman-teman nyanyikan, Yesus, Engkaulah permata hatiku.
jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, jadikan kami indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan Kau hadir Tuhan pada pagi hari ini. Memimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kuduskan hati kami. Supaya pujian yang kami naikkan Tuhan pada pagi hari ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang siap datang ke bait Tuhan pada pagi hari ini? Angkat tangannya. Kita mau bersyukur karena Dia Allah Tuhan kita yang baik untuk kita. Mari kita angkat satu pujian ini.
menjadikan kita menjadi berharga. Mari kita tinggikan bersama-sama. hebat, Allah yang dahsyat, yang memulihkan kita semua. Sekarang kita mau masuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita dapat memulihkan hati kita.
Kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang menjadikan kami sungguh berharga dan mulia di hadapan Engkau. Ini pujian kami, ini penyembahan kami persembahkan dengan segenap hati dan jiwa kami untuk menyukakan hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan. BL, singer, pemain musik, tamborin, LCD dan semua yang bertugas, Tuhan memberkati dengan kasih. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan mengurapi guru-guru yang bertugas, biar firman-Mu yang hidup dan berkuasa menguasai setiap kami remaja-remaja-Mu, sehingga kami tahu bahwa kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Oke, Lili sehat? Diva sehat? Angel sehat? Oke, kita segera mulai teman-teman. Nanti rezeki lah semoga. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur untuk berkat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang masih kami boleh nikmati sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami saat ini berada di tempat ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang Tuhan sendiri hadir tengah-tengah kami, bersama kami di tempat ini. Tuhan memakai kakak kami, guru kami, Kak Yeri yang akan
Engkau pakai sama-sama, boleh kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan boleh mencurahkan sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir bergabung bersama kami di tempat ini. Tuhan sudah sertai mereka, Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan yang berikan mereka kembali kerinduan untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya teman-teman, untuk kelompoknya sudah ada nanti Kak yang share video. Gitu. Siap-siap. Bismillah, kamu mau ikut jaga? Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang 3 ayat yang pertama sampai 24. Jadi satu pasal pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari silakan buka Alkitab masing-masing. Jadi biasa kita akan baca satu ayat ya. Yang sudah dapat semua? Saya ulangin Kejadian, ada sih tulisan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, kan? Kalau salah firman itu kepada ular itu, buah-buah makanan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah-buahan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi nama Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Ayat yang 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, oh yes, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah-buahan yang dilarang atau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah-buahan itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau membuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan berbuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berlari kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka tertutup tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah subur. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan menghasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, berkeliaran dan menjadi semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan dari istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga hidup itu untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Puji Tuhan, terima kasih atas kerjasamanya. Saya percaya kita sudah sering dengar ceritanya dari masih sekolah minggu kelas SD, SMP, kita sudah berulang kali belajar dari pasal ini, pasal ketiga. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar bersama beberapa hal. Di sini dari judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi melalui judulnya ini aja sudah bisa merangkum ya isi dari pasal 3 ini. Dan ini sudah langsung menggambarkan apa sih maksud dari pasal 3 ini. Jadi ini menceritakan bagaimana ya kenapa manusia jatuh di dalam dosa. Jadi yang pertama ya dia pertama sampai kelima di sini jelas bagaimana ular menipu Hawa. Lalu Hawa pun ya tergiur dengan tipuannya lalu memakan dan mereka jatuh dalam dosa. Padahal sudah ada larangan. Bagaimana ya iblis ini, kenapa sih iblis ingin sekali membuat manusia jatuh dalam dosa? Ya karena mereka iri. Kenapa manusia itu bisa apa ya makhluk yang paling spesial lah di hadapan Tuhan, diciptakan Tuhan. Kenapa mereka bisa diciptakan seperti itu? Kenapa iblis tidak seperti itu? Kalau kita tahu asal mula iblis itu adalah malaikat. Tahu siapa? Lucifer. Jadi sebelum dia jatuh dalam dosa, tahu namanya siapa? Ada yang tahu? Sebelum dia jatuh dalam, kan dia dibuang dari surga, namanya Lucifer. Jadi waktu di surga tahu nggak siapa namanya? Ada yang tahu? Lucifer katanya. Lucifer. Kan biasanya berakhiran kali itu malaikat kayak malaikat air, Gabriel, Lucifer. Tapi itu nggak ada di catat Alkitab ya. Ini cuma menduga-duga. Jadi Lucifer ini kenapa sih berdosa? Dia karena tinggi hati, dia merasa dirinya mampu menyaingi Tuhan. Jadi dia tuh zaman dahulu itu malaikat yang sangat bagaimana? Dia itu kalau digambarkan itu di dalam Alkitab itu kalau berjalan aja ada harmoninya, ada suaranya, membuat jadi dia itu bagian dari panglima puji-pujian begitu. Jadi dia merasa saya ini sebenarnya setingkat dengan Tuhan nih. Jadi ya itu membuat Lucifer itu jatuh dan dibuang ke dalam dunia. Lalu makanya di Kejadian pasal 1 itu ceritakan bagaimana dunia ini gelap gulita ya karena Lucifer itu tersebut. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia yang begitu spesial, yang begitu luar biasa diciptakan oleh Tuhan, maka irilah Lucifer ini sehingga memakai ular yang katanya ini makhluk paling pada ya. Jadi ular dipakai untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Jadi
sudah di dalam Taman Eden itu ada dua pohon kehidupan, dua buah yang tidak boleh dimakan, buah kehidupan sama buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ini yang dipakai oleh iblis ketika dia lihat, Pak, ini bisa ya. Lalu Hawa pun jatuh. Dengan singkat cerita, dia pun memberikan kepada Adam dan mereka sama-sama jatuh di dalam dosa. Lalu ketika itu mereka, karena ya namanya Tuhan Maha tahu ya apa yang mereka kerjakan ketika Tuhan datang dalam Taman Eden. Mereka sembunyi dan Tuhan mencari-cari mereka. Di ayat 39, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tanah ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bagaimana buah pengetahuan baik dan jahat itu memberikan efek bagi mereka menjadi tahu apa? Tahu apa? Baik dan jahat. Menjadi tahu baik dan jahat. Sehingga mereka, Tuhan pun terkejut, kenapa kalian bisa tahu kalian telanjang ya? Dia ceritakan di sini, ya karena makan buah ini begini. Lalu hal yang menarik di sini dapat kita pelajari ya. Ini sedikit keluar dari konteks. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepada maka makan. Lalu ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku makan. Di sini Tuhan tidak marah ya ketika Tuhan tahu Adam memakan buah itu. Namun di sini yang membuat marah itu Tuhan itu ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka di sini tidak mau mengakui dosanya. Mereka itu saling menuduh, dari Adam menuduh Hawa, dari Hawa menuduh ular. Lalu dari ayat 14, lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, maka Tuhan di sini marah, kayak dikutuklah ular itu. Jadi engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lalu engkau akan menjalar dan bukanlah akan memakan seumur hidup. Bagaimana Tuhan mengutuk ular? Jadi kita bisa beranggapan bahwa zaman dulu itu ular punya kaki ya. Beranggapan. Jadi kayak bisa ya buat ada gambar kayak naga lah, mungkin kayak naga ya seperti itu mungkin. Namun di sini dikutuk bukan ular saja, bahkan Hawa dikutuk untuk bersalin mereka menjadi sakit ya. Kalau kita merasakan, lalu seorang pria nanti akan susah untuk mencari di ayat 17 terakhir, bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Sini banyak hukuman yang diterima, yaitu ular, Hawa, Adam, bahkan tanah sendiri pun dikutuk. Jadi tanah yang kita tempati saat ini sudah dikutuk oleh Tuhan karena perbuatan dari Hawa, Adam dan mereka berdua yang jatuh di dalam dosa. Lalu singkat cerita, mereka menutupi badan mereka dengan daun. Namun Tuhan, ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi di ayat pertama ini Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Jadi ini korban pertama di dalam Alkitab ya. Di sini mengorbankan seekor binatang untuk memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Lalu dilanjut lagi, mereka dihalau, mereka di ayat 24, ia menghalau mereka manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden, di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di sini singkat ceritanya bagaimana ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dikasih pakaian dan tidak diperbolehkan lagi untuk mendekati pohon kehidupan. Lalu apa sih yang kita mau pelajari dari perikop ini? Bagaimana yang pertama dapat kita ketahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita diberikan kesempatan, diberikan keselamatan. Dari mana kita tahu kita diberikan kesempatan? Bagaimana dari pasal ini Tuhan membiarkan manusia tetap hidup. Karena kita bisa berlogika ya, kalau memang Tuhan nggak baik, Tuhan nggak setia dan Tuhan tidak memberikan kesempatan, kan Tuhan bisa musnahkan manusia.
sudah gagal nih, dihapuskan Adam dan Hawa, dibuat lagi yang baru. Bisa nggak Tuhan? Bisa lah. Orang Adam dibuat Tuhan, kenapa tidak bisa buat Adam yang kedua? Ya kan? Namun karena Tuhan yang baik, Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk ya berubah. Lalu ya kita bersyukur kita diberikan anaknya sendiri untuk mengampuni dosa kita. Di Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan bagaimana begitu Allah mengasihi kita agar kita tidak binasa ya. Lalu di sini kita bisa lihat juga kenapa sih kalau di bagian 23-24 ini kan menceritakan bagaimana Tuhan menghalau mereka untuk tidak memasuki daerah pohon kehidupan. Ya di ayat 23 jelas mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. 22 sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau pohon pengetahuan baik dan buruk itu memberikan pengetahuan baik dan buruk, kalau pohon kehidupan memberikan apa? Efek apa? Hidup kekal. Pohon kehidupan. Hidup kekal. Hidup yang kekal, benar, hidup yang kekal. Jadi kenapa sih nggak boleh mereka hidup yang kekal? Kalau mereka menerima hidup yang kekal, ya tidak terjadi namanya keselamatan, teman-teman. Kalau mereka hidup dengan kekal, tidak ada namanya turun keturunan yang sampai adanya Yesus. Jadi ya manusia sekali berdosa, ya selamanya berdosa. Jadi nggak ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Jadi itu alasan. Jadi dari sini juga kita tahu bahwa apa yang terjadi di sini Tuhan sudah merencanakan jauh ke depan. Wah, ini manusia sudah berdosa. Jadi Tuhan langsung memberikan bagaimana cara untuk menyelamatkan manusia ini. Ya itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan Maha tahu dari zaman dahulu, sekarang sampai masa depan nanti. Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi inilah kehebatan Tuhan yang kita sadari bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Inilah buktinya. Lalu bagian kedua yang dapat kita pelajari adalah Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita. Jadi ya walaupun manusia diciptakan dengan kemuliaan, namun jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa. Begitu juga kita, apapun keadaan kita saat ini, ya saya percaya tidak ada manusia yang tidak berdosa ya. Semua manusia berdosa, hamba Tuhan bisa berdosa, guru sekolah minggu bisa berdosa, adik-adik teman-teman semua juga bisa berdosa. Jadi, namun yang kita syukuri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berdosa. Tuhan tidak pernah membuat menyampingkan kita ketika kita berdosa. Tuhan tetap mengasihi kita seutuhnya. Itulah bukti betapa luar biasanya Tuhan begitu baik. Jadi kalau kita berdosa itu, ya kita menyakiti hati Tuhan. Kita sudah menyakiti hati Tuhan, tapi masih mengasihi kita. Jadi saya gambarkan seperti kita punya, misalnya kita punya orang tua, dibunuh sama orang lain, saat persidangan. Jadi pembunuhnya tertangkap. Jadi saat persidangan, pembunuh ini akan dihukum sesuai dengan perkataan kita. Lalu saat persidangan, hakimnya bertanya, bagaimana dengan, misalnya saya, bagaimana dengan Yeremia? Apakah hukuman yang akan diberikan kepada pembunuh ini? Coba itu kembalikan juga kepada teman-teman. Jawabannya apa? Apakah gigi gigi atau ditahan 10 tahun kah atau ditahan seumur hidup? Apa jawabannya? Dibunuh balik. Ada lagi jawaban yang lain? Ya, normalnya seperti itu. Karena orang yang kita kasih, orang tua kita, dibunuh sama dia. Dia normalnya mungkin gigi ganti gigi atau setidak-tidaknya dia ditahan agar dia berubah. Namun Tuhan berbeda. Ketika Tuhan menyerahkan anaknya dalam dunia ini, anak yang dikasihnya Yesus, itu kan mati untuk kita ya. Ya ini
sama aja dengan kita membunuh Yesus sebenarnya. Namun ketika kita membunuh Yesus, Tuhan marah gak sama kita dengan dosa kita? Enggak kan? Tuhan mengampuni kita. Jadi kita yang udah membunuh anaknya diangkat menjadi anaknya. Bayangin. Jadi ada pembunuh nih, bunuh orang tua kita. Tapi kita nggak marah sama dia, kita ampuni dia, kita angkat dia jadi orang tua kita. Jadi kita bukan diangkat ya. Nggak ada anak angkat orang tua ya. Maksudnya kita angkat dia menjadi orang tua kita, kan itu mustahil. Itu kan nggak logis. Namun ini yang terjadi saat ini, bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata. Inilah buktinya, bukti-bukti yang apa ya, jadi nggak ada lagi alasan kita untuk meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Nggak ada lagi alasan kita untuk saya ini nggak berharga, saya ini nggak layak di depan orang lain, di depan Tuhan. Enggak, teman-teman. Jelas mengatakan kita ini berharga dan mulia dan Allah mengasihi kita. Nah, ini bukti-buktinya yang sudah saya sampaikan. Dan Tuhan itu tidak peduli keadaan kita apapun. Jadi saya mau sampaikan, setiap manusia dapat berdosa. Namun kegagalan manusia itu bukan karena dia jatuh dalam dosa. Teman-teman tahu kegagalan manusia apa? Bukan jatuh dalam dosa, itu bukan kegagalan, yaitu sifat kelemahan kita. Tahu? Kita disebut gagal menjadi manusia ketika kita hidup di dalam dosa. Ya, siapapun bisa jatuh dalam dosa, tapi kalau hidup di dalam dosa itu udah pilihan kita. Apa sih maksudnya hidup dalam dosa? Misalnya kita nggak sengaja atau namanya berbohong itu pasti sengaja. Misalnya kita berbohong. Nah itu kita jatuh dalam dosa kan. Lalu kita tahu nih, saya udah berbohong, saya salah. Namun di kesempatan lain kita tetap berdosa dan kita menikmati dosa itu karena saya melalui berbohong ini menyelamatkan nyawa saya banyak. Saya nggak dimarahi mama, saya nggak dimarahi guru, saya nggak dimarahi teman-teman melalui berbohong. Nah, dan di saat itu kita juga sudah gagal ya. Ketika kita menikmati dosa lah, hidup di dalam dosa itu. Jadi saya katakan sekarang ini kita memang tidak bisa lepas dari dosa. Namun saya harap teman-teman di sini ketika sudah tahu berdosa, cepat-cepat tinggalkan dosa itu. Cepat-cepat lepaskan diri dari dosa itu. Langsung memohon ampun kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar diberikan kemampuan. Ya, karena namanya dosa selalu nikmat ya. Selalu enak namanya dosa itu. Makanya banyak orang berdosa ya karena enak. Coba nggak enak, pasti nggak mau. Lalu bagian ketiga yang dapat kita pelajari adalah harus dekat dengan Tuhan. Kenapa sih harus dekat dengan Tuhan? Ya, agar ketika kita dekat dengan Tuhan kita ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan kita tahu apa hal-hal yang bisa menyakiti Tuhan. Kalau kita dekat dengan seseorang kan, pasti kita tahu nih makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa, dia paling tidak suka makan apa atau alergi sesuatu dengan apa. Nah, itu juga terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu nih apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit ya ketika orang sudah intim dengan Tuhan, ketika persekutuan itu luar biasa, ya mereka menerima pengilhaman lah, nubuatan lah. Itu kan nubuatan itu kan suatu rencana Tuhan yang jauh di masa depan. Jadi seseorang bisa tahu nih jauh di masa depan karena keintiman yang dekat dengan Tuhan. Ya banyak hal yang kita dapat lah. Jadi kita lebih menjauhi diri dari dosa. Jadi ini yang penting dalam kehidupan kita adalah yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah lagi kayak rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Amin. Kita ini anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, karena sekali lagi saya katakan kita ini berharga dan mulia. Tuhan sudah ciptakan kita dengan sedemikian rupa. Tuhan mengasihi kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan memberikan anaknya Yesus. Lalu Tuhan juga tidak peduli dengan masa lalu kita ya. Apalagi kalau masa lalu mungkin karena masih SMA ya. Kalau
Ya tentang kejahatan kita masa lalu lah. Yang masa lampau mungkin sudah pernah berbohong, ya mungkin hal-hal yang buruk lah, hal-hal yang membuat penyakit dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengadang itu ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ke gereja atau berdoa pribadi itu memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti ampuni karena Allah mengasihi kita. Lalu yang ketiga, harus dekat dengan Tuhan karena agar kita mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai terang-terang dunia. Puji Tuhan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Tuhan. Oke, thank you Kak Jere, luar biasa ya. Kita sama-sama baca yuk. Ini Allah ya, bukan Anol ya. Oke, kita sama-sama baca judul kita hari ini ya. 3, 2, 1. Kita ini berharga dan mulia dan Allah mengasihi kita. Ketika kalian, thank you. Ketika kalian ada di dalam hidup kalian yang merasa kalian tadi kita udah nonton sebagian klip ya, rendah diri dalam artian Tuhan, saya nggak layak, Tuhan saya nggak worth it. Ingat satu hal, Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus mati dalam hidup kita bukan karena kita baik, bukan karena kita wow di pemandangan kita, tapi karena Dia sangat mengasihi kita. Karena apa? Karena kita berharga dan mulia. Nggak ada yang lebih. Dia menciptakan kemarin di hari penciptaan kita diciptakan spesial, bukan oke, bukan jadi bukan ya, bukan kalau kita sering nonton sulap kadang-kadang kita juga maunya simsalabim langsung jadi. Nah, Tuhan menciptakan kita seperti kemarin Kak Pendi membayangkan seperti Tuhan membuat sculpture, bikin patung dari debu dan tanah, dia bangun, dia pahat dengan indah, dan yang terakhir dikasih nafas kehidupan. Nggak ada yang lebih wow daripada itu, karena kita semua yang berharga dan mulia. Allah mengasihi kita. Itu aja dari tambahan dari Kak Fendi. Kita sama-sama baca ayat emas kita pada pagi hari ini ada di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Sudah bertemu, katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oke, silakan duduk. Pengumuman seperti tadi Pak Gatot bilang, kita ada CTA di pasca ke depan. Tadi kalian bilang sudah jadi grupnya, nanti akan di-sharekan di grup. Nanti kalian masuk di kelompok mana saja. Semoga kita menang. Itu aja yang pengumuman dari Kak Fendi. Sama kalau mau nabung buat retret, karena di waktu-waktu ke depan nanti mungkin di pertengahan tahun kita akan ada retret. Kan retret pakai biaya, jadi mungkin kalian bisa nabung ke Kak Ian atau Kak Fendi, mana aja. Itu tuh nabungnya buat kayak kita biaya retret. Yes. Iya, nabung untuk biar retret kan ada biayanya kan. Iya kan. Tempe aja sekarang naik harganya, takutnya besok retret udah nggak cuma 100.000 kalau bisa. Iya, bisa naik juga. Ya, itu aja pengumuman dari Kak Fendi. Kita mau doain. Bapak kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersungguh bersyukur Tuhan bahwasannya kami berharga dan kami mulia di mata-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami jadi benci mata-Mu. Kami Engkau pelihara dengan baik. Kami Engkau kasih dengan baik. Siapakah kami Tuhan? Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami boleh ada.
Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Kak Yeri yang pada hari ini Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau semakin hebat dalam hidupnya, Kau semakin luar biasa dalam hidupnya, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang nama Tuhan yang memuliakan. Dan kami Tuhan yang mendengarkan setiap bagian dari firman-Mu Tuhan, kami gak pulang dengan sia-sia, kami membawa pulang dengan berkas-berkas yang melimpah daripada-Mu Tuhan, sehingga kami menerima firman-Mu itu dengan sangat baik dalam hidup kami, hati kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami ini berharga, kami ini mulia, dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Apapun itu kehidupan kami, tidak ada aling-aling Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai kami terus di dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami percaya Kau memberkati kami di lingkungan kami, di keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.